Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine, and you? Sabahul khair. Kaifa haluk? Ana bil khair. Wa antum? Selamat pagi, anak-anak kelas 1 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Anak-anak, kita hari ini sudah memasuki Ramadan hari ke-29. Nah, hanya tinggal 2 hari lagi ya puasanya. Nah, hari ini karena sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka untuk kegiatan hari ini, Ibu Guru akan membahas mengenai zakat fitrah. Nah, anak-anak semuanya pastinya setiap tahun diajak oleh orang tua kalian untuk membazar zakat fitrah kan? Nah, zakat fitrah itu sebenarnya apa ya? Dan kenapa kita itu harus membayar zakat fitrah? Akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita mulai pembahasannya anak-anak. Kita bahas terlebih dahulu pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Ya, jika dikeluarkan selain hari itu, maka itu bukanlah zakat fitrah. Itu bisa dinamakan sodako atau infak. Tapi khusus zakat fitrah itu yang dilaksanakan sebelum Idul Fitri. Nah, ini dia anak-anak. Pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Nah, kenapa kita harus membayar zakat fitrah? Kenapa anak-anak ada yang tahu sebabnya kenapa sih kok Allah memerintahkan kita membayar zakat fitrah sebelum Hari Raya Idul Fitri? Nah, kita baca hadis yang ada di sini terlebih dahulu ya tentang mensucikan diri dan penyempurna puasa. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrotan lis-shaimi minal laghwi warrafath wa tu'matan lil masakini faman addaha qabla sholati fahiya zakatu maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqah minas sadaqat. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Darul Qutni. Nah, dari hadis ini kita tahu anak-anak, kewajiban zakat adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan memberi makan orang miskin dan harus dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi, keutamaan zakat fitrah adalah zakat fitrah dapat menjadi penolong untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan jika selama menjalankan puasa kita masih melakukan hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan. Nah, anak-anak, selama 1 bulan kita berpuasa, kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri dari hawa nafsu yang buruk ataupun mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Nah, bisa jadi selama kita berpuasa, kita melanggar hal tersebut.
Misal kita melakukan ghibah atau mungkin kita marah. Nah, jika kita mempunyai atau melakukan hal-hal seperti itu dengan mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah zakat fitrah itu akan menjadi penolong untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Begitu ya anak-anak, keutamaan zakat fitrah. Nah, apa hukum zakat fitrah anak-anak? Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1 sa yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma sagu, dan sebagainya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Itu ya anak-anak. Sudah tahu kan? Jika kita membayar zakat tuh biasanya 2,5 kg beras. Ini adalah pembahasan tentang zakat fitrah. Nah, hari ini untuk menambah wawasan anak semuanya, Ibu Guru akan memberikan kisah inspiratif yang bisa kalian baca hari ini. Berjudul Kisah Nabi Musa dan Qorun. Nah, anak-anak, tahukah kalian Qorun? Ini ya, pada zaman dahulu ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel, ada seorang pengikutnya yang sangat taat, beribadah bernama Qorun. Setiap hari dia hanya beribadah dan tidak mementingkan kehidupan duniawi. Kehidupan keluarganya pun jauh dari kata layak, tapi dia sangat disegani sebagai ulama. Sang istri yang bernama Ilza sering mengeluhkan karena menginginkan kehidupan yang lebih layak. Hingga pada suatu hari, ada 2 orang laki-laki utusan dari Raja Golan memberinya hadiah berupa uang emas yang sangat banyak. Qorun menolaknya dan berdalih bahwa dia tak mengenal Raja Golan, pun dia tak pernah membantunya. Ternyata kedua utusan itu berhasil membujuk istrinya untuk menerima hadiah tersebut. Qorun ingin marah pada istrinya, tapi tak tega karena melihatnya begitu senang. Ia pun akhirnya menerima hadiah tersebut. Qorun yang hidupnya berlimpah harta mulai jarang melakukan ibadah. Apalagi istrinya juga melarang dia untuk mengunjungi Nabi Musa dengan alasan mereka hidup sudah sangat menjadi pengikutnya. Dia pun tidak pernah lagi beribadah dan semakin tenggelam dalam urusan duniawi. Seorang kawan lamanya berkunjung dan mengingatkannya untuk bersedekah atas hartanya. Dengan terpaksa, dia mendatangi Nabi Musa untuk bertanya seberapa banyak zakat yang harus dibayar. Ternyata jumlah yang harus dibayar begitu besar. Lalu timbullah prasangka buruk terhadap Nabi Musa. Qorun kemudian menghasut saudagar lain untuk tidak membayar zakat. Dia juga tega untuk memfitnah Nabi Musa. Kemudian beliau berdoa kepada Tuhan dan mendatangkan azab untuk Qorun. Meski Qorun meminta ampun, tapi semuanya sudah terlambat. Dia beserta hartanya habis ditelan bumi. Nah, ini ya anak-anak, cerita tentang Qorun, umat Nabi Musa. Ketika tadinya dia hidup miskin, kemudian diberi rezeki oleh Allah menjadi orang kaya, dan dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat, maka Allah menelankan hartanya itu ke dalam bumi. Jadi hikmah yang kita bisa ambil dari cerita Qorun adalah jika kita tidak mau menunaikan kewajiban membayar zakat, maka Allah akan menghilangkan nikmat tersebut dari kita. Karena itu anak-anak, ya kita harus berusaha untuk menunaikan kewajiban kita membayar zakat ya, supaya nanti Allah memberkahi harta yang kita miliki. Nah anak-anak, demikian kegiatan pada hari ini adalah tentang zakat fitrah dan cerita tentang Qorun. Demikian, Happy Idul Fitri. Ya, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah selama liburan ini. Hati-hati ya, mungkin yang mudik ataupun tidak mudik di rumah, tetap menjaga diri dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.